Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia dengan NIM 232101338, jurusan Teknik Informatika Fakultas Industri Kreatif Universitas Teknologi Bandung. Pada video kali ini, saya akan melampirkan hasil wawancara saya bersama narasumber yang telah saya datangi untuk membahas mengenai kecerdasan emosional dalam bekerja. Mari kita tonton videonya bersama-sama. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk dapat melakukan wawancara pada kesempatan kali ini. Bisa langsung aja mulai ke list pertanyaannya? Bisa. Boleh. Yang pertama, bisa sedikit diperkenalkan mengenai data diri Anda dan juga posisi pekerjaan pada saat ini. Oke. Kenalin, nama aku Anissa Desiani, sekarang kerja sebagai staf administrasi di PT Kahtex, khususnya di bagian pembuatan surat jalan. Jadi aku lebih fokus ke pengolahan data pengiriman barang. Oke. Di pekerjaan ini, apa sih tanggung jawab utama Anda dalam pekerjaan di dalam sehari-hari? Sehari-hari aku bikin dan input data surat jalan, ngecek kelengkapan datanya, terus juga dokumennya, lalu diarsipin biar rapi dan gampang dicari kalau lagi dibutuhin. Oke. Ada nggak sih situasi yang biasanya sering memicu emosi nih waktu lagi kerja? Yang paling sering bikin kepancing emosi itu kalau permintaan barang lagi banyak banget dan harus dibuat cepet. Kadang ditambah ada data yang kurang jelas, jadinya aku harus konfirmasi ulang ke bagian terkait. Dan itu bikin kerjaan jadi ketunda sih. Iya sih, pasti bolak-balik ya. Iya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, biasanya gimana sih caranya biar cepat sadar kalau misalkan lagi emosi dan gimana cara mengatasinya? Biasanya aku sadar lagi emosi pas mulai ngerasa panik atau nggak fokus. Jadi aku coba diam sebentar, minum air putih, tarik nafas, terus lanjutin kerja pelan-pelan biar tetap teliti. Ya. Tetap harus ingat pekerjaan ya, pokoknya nggak bisa lama-lama, langsung Betul banget. harus cepat connect pokoknya. Ini Iya, kerja belum betul. selesai nih. Nah, gitu. Nah, sejauh ini apa pernah ngalamin konflik waktu lagi kerja? Pernah, biasanya karena miskomunikasi data. Cara aku nyelesainnya biasanya ya langsung dikomunikasiin baik-baik sama bagian terkaitnya, biar jelas dan nggak salah lagi. Betul. Oke, selanjutnya, menurut pendapat kamu nih, di dalam dunia kerja itu, seberapa penting kecerdasan emosional? Menurut aku, kecerdasan emosi itu penting banget sih, apalagi di kerjaan kayak gini yang butuh ketelitian dan komunikasi sama banyak pihak. Oke, penting banget ya berarti. Selanjutnya, di antara segala tekanan dalam bekerja, nih kan tadi udah beberapa disebutin juga ada tekanan-tekanan lah yang ringan-ringan. Nah, menurut kamu apa sih tekanan yang paling berat gitu pas lagi kerja? Tekanan terbesar itu pas harus bikin banyak surat jalan dan ngedadak semuanya urgent. Tapi kita ngerjain tetap harus akurat, karena kalau salah bisa berpengaruh ke pengiriman barang dan bagian keuangannya. Biasanya gimana sih tanda atau cara mengenali kalau misalkan pikiran kamu nih lagi stres? Aku biasanya sadar lagi stres itu kalau mulai capek banget, agak susah fokus dan kepikiran kerjaan terus sih. Sampai udah di luar kerjaan juga, pokoknya kepikiran kerjaan mulu gitu ya. Terus, iya. Ya, jadi benar-benar stres sampai rumah, sampai Betul mana-mana banget. juga ke bawah-bawah. Betul banget. Ya, terus boleh dong di-spill caranya biasanya dilakukan untuk mengendali stres tuh gimana caranya yang dilakukan? Cara aku ngatasinnya biasanya jauh-jauh dari kerjaan aja sih, istirahat sebentar atau berbincang sebentar sama rekan kerja biar pikiran lebih tenang. Refresh dulu ya, agak sedikit ngomongin hal yang gak penting gitu. Betul ya. Selanjutnya, ada nggak sih kebiasaan atau perilaku yang biasanya membantu kamu biar tetap produktif nih pas lagi banyak tekanan? Biar tetap produktif, aku biasanya bikin to-do list ya, apa aja yang mau dikerjain hari ini. Terus apa yang harus aku prioritasin, aku kerjain dulu biar nggak keteteran nantinya. Bagus sih emang to-do list itu. Ya. Meskipun emang kadang kalau misalkan aku nih agak melenceng gitulah, tapi daripada nggak sama sekali kan ya, tetap harus inget juga, makanya dibikin to-do list. Itu bagus. Oke. Selanjutnya,
ngomongin tentang goals atau tujuan nih, gimana caranya kamu menentukan tujuan dalam berkarir atau bekerja? Untuk tujuan karir mungkin untuk kedepannya aku berharap bisa naik jabatan secara bertahap aja sih. Mudah-mudahan ya Iya. cepat disegerakan. Amin. Kemudian, nah untuk mencapai tujuan tersebut nih, kan tadi pengen naik jabatan. Tuh. Nah, ada nggak sih langkah konkret gitu yang kamu lakuin biasanya? Biasanya berusaha ningkatin ketelitian aja sih, kecepatan kerja dan belajar hal baru yang masih berhubungan sama kerjaan aku. Biasanya suka ada audit gitu yang nilai-nilai ya. Betul banget. Oke. Nah, ini tuh untuk pertanyaan terakhir ya, nggak kerasa. Iya. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini, boleh nih di-spill kunci utama biar bisa konsisten dan sukses nih dalam perjalanan berkarir atau bekerja. Menurut aku kunci sukses dalam karir itu selalu berusaha menjadi lebih baik dalam pekerjaan, menjaga hubungan baik dengan sesama rekan kerja dan atasan. Itu aja sih. Oke, wah udah beres ya. Kita beberapa pertanyaan tadi nggak kerasa sih cepat banget. Nah, aku mau ngucapin terima kasih ya udah bisa hadir dan jawab beberapa pertanyaan aku. Jujur ini pengalaman yang sangat istimewa ya, bisa berbagi pendapat, berbagi pikiran ya, gimana cara mengendalikan emosi, cara mengendalikan stres. Semoga tadi goalsnya juga cepat tercapai ya. Amin. Oke, Terima kasih. terima kasih.